Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini, dan saat ini saya akan mewawancarai Ketua DPD HPI Bali, Himpunan Pramuwisata Indonesia yang daerah Bali khususnya yang sangat terdampak akibat COVID-19. Karena seperti kita ketahui bersama sekarang Bali sudah 0% ya, wisatawan tidak ada yang datang ke Bali. Nah, bagaimana nasib mereka di tengah pandemi ini? Tentu perlu kita gali informasi, dan langsung saya sapa Bapak Nyoman Nuarte, Ketua DPD HPI Bali. Om Swastiastu, Pak Banyu. Oke, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa kondisi kawan-kawan ya pramuwisata yang selama ini menggantungkan hidupnya dari memandu wisatawan yang datang ya. Sekarang sudah 0%. Apa yang mereka kerjakan saat ini, Pak? Terima kasih Pak Winata. Terkait dengan kondisi anggota kami yang kena dampak hari ini kurang lebih 5.000 orang. Jadi dari 5.000 orang itu terdiri dari 11 divisi bahasa. Nah, dari 2 bulan ini anggota kami, terutamanya yang paling berdampak di awal itulah anggota berbahasa Mandarin. Nah, dari 1,5 bulan yang lalu baru semua divisi berdampak. Artinya ketika pandemi virus corona ini masuk ke negara kita, ke Indonesia dan Bali pada khususnya, ini anggota kami betul-betul sangat berpengaruh. Pertama, anggota kami 70% itu adalah anggota yang sudah berumah tangga. Artinya mereka harus memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan setiap hari. Makanya dalam 1,5 bulan ini tidak ada pendapatan yang mereka bisa dapatkan, sehingga kondisi keluarga mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan sebagai Ketua DPD HPI Bali ada 2 hal. Pertama, langkah internal dan langkah eksternal. Langkah internal yang kami sudah lakukan, Pak Winata, pertama terkait dengan pemberian subsidi. Artinya kita memberikan diskon kepada anggota kami untuk diskon 50% untuk pembayaran iuran setiap bulan. Nah, yang kedua, langkah eksternalnya kita melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder yang lain, dengan GIPI, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, terkait dengan bantuan-bantuan yang bisa diberikan kepada anggota kami. Nah, kepada pemerintah pusat kami sudah juga melakukan koordinasi terkait dengan kartu prakerja. Jadi kartu prakerja ini sudah 2 minggu lebih kami sudah kirimkan datanya ke Jakarta, tetapi sampai hari ini belum ada realisasi apa-apa. Nah, mudah-mudahan kartu prakerja ini betul-betul bisa direalisasikan, minimal ada subsidi finansial yang bisa dipergunakan oleh anggota kami yang ada di lapangan. Itu Pak Winata. Kalau dari 5.000 orang pramuwisata yang ada di Bali gitu ya, ini termasuk yang terbesar di Indonesia ya, Pak Nyoman ya. Betul. Di mana mereka sekarang? Apakah masih tinggal di Denpasar atau sudah ada yang pulang kampung karena kondisi seperti sekarang ini? Dari 5.000 anggota yang tersebar di seluruh Denpasar dan sekitarnya ini, ada sebagian, kalau kita persentasekan 15% sudah ada yang kembali ke kampung halamannya. Sejatinya mereka anggota 5.000 pramuwisata ini kan sebagian besar bukan asli Denpasar. Jadi ada yang seperti guide Mandarin itu 98% datang dari luar Bali. Nah, terus guide-guide yang lain, 10 divisi bahasa yang lain, hampir 60% adalah orang perantauan orang Bali, tapi dia berasal dari kabupaten yang lain. Nah, sejatinya yang datang dari Bali ini, yang beda kabupaten, sebenarnya dia kepingin kembali ke kampung halamannya. Persoalannya adalah karena anak-anaknya masih sekolah di sini, makanya dia mempertahankan kehidupan mereka di Denpasar dengan segala upaya yang mereka akan lakukan. Nah, teman-teman kami di anggota DPD HPI Bali sejatinya dia kepingin beralih profesi sejatinya dalam kondisi seperti ini, baik dia akan kepingin menjadi kuli bangunan, menjadi pedagang, dan sektor yang lain. Tetapi faktanya apapun yang mereka akan ambil, proyek-proyek yang kaitan dengan kuli bangunan juga tidak ada. Nah, itu yang menjadikan anggota kami merasa sangat prihatin sekali. Jadi karena perutnya mereka lapar gitu, tapi kecenderungan rasa marahnya juga tinggi, emosional juga akan tinggi kepada lembaga. Kadang-kadang kita di lembaga juga harus betul-betul sabar menaungi anggota kami yang posisinya seperti sekarang ini gitu, Pak. Kawan, kalau dengan pemerintah Provinsi Bali, apakah sudah ada koordinasi, mungkin diajak rapat atau apa untuk membicarakan nasib kawan-kawan di HPI? Kemarin kita rapat difasilitasi oleh Pak Kades Parda Provinsi Bali lewat video conference. Nah, artinya DPD HPI Bali meminta kepada pihak provinsi
agar melihat bahwa prawisata ini dikatakan sebagai frontliner, yang garda terdepan. Jadi jangan hanya stigma saja bahwa HPI itu adalah prawisata merupakan frontliner, tapi pada faktanya sampai hari ini kami perlu mendorong pemerintah provinsi agar betul-betul memperhatikan anggota kami yang anggotanya 5.000 itu. Pertama dari si jangka pendek adalah sembako lah. Yang kedua adalah bagaimana membantu program-program yang terkait dengan kaitan dengan masalah sosial mereka. Karena sampai kemarin Pak Gubernur mengatakan bahwa prawisata belum ada catatan di sana, di uraiannya Pak Gubernur. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur melihat bahwa prawisata ini perlu ada perhatian khusus, ya, ada perhatian penting karena prawisata ini dinaungi oleh Perda, Pak. Perda 5 2016 itu catatan keinginan kita agar Pak Gubernur memperhatikan anggota kami yang 5.000 itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya. Saya kira ini menjadi catatan penting kita juga bagi pemerintah Provinsi Bali bahwa prawisata yang sudah hampir-hampir nggak bisa berbuat apa-apa Pak Man, ya, karena tidak ada tamu lagi. Ini harapannya mungkin ada perhatian yang lebih. Ya memang semua terdampak sih, betul. Tapi pariwisata mungkin karena sudah dilindungi Perda juga, ini mudah-mudahan bisa. Terima kasih Pak Man atas waktunya. Dan pemirsa Bali TV, demikian berita terkini saya dengan Ketua DPD HPI Bali Bapak Nyoman Nuarto SH. Sampai jumpa di berita terkini berikutnya.